Allah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa dalam halaqah ilmu. Halaqah ini adalah halaqah untuk menyemangati diri kita, memompa semangat kita untuk terus hadir dalam majelis ilmu. Ya. Ustadz atau kiai atau syekh saya berkata, ilmu itu hilang sebab dua perkara. Perkara pertama sombong, perkara kedua malu. Dua hal ini yang tidak bisa menerima ilmu. Ya, orang yang sombong itu nggak bisa menerima ilmu, dan ilmu nggak mau menghinggapi dia. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makani ali. Ilmu itu membenci atau memerangi pemuda atau orang yang sombong, meninggikan dirinya. Sebagaimana air itu memerangi untuk mengalir ke tempat yang tinggi, yang sombong. Yang kedua karena malu. Makanya ilmu itu tidak boleh orang yang menuntutnya itu malu, tidak boleh. Lagi-lagi sombong tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah malu. Saya teringat salah satu syekh saya namanya Syekh Mukhtar Abbas Nusair. Beliau masih hidup sekarang pimpinan Ma'had Al-Bukhari Al-Azhariyah Al-Khassah, pimpinan lembaga pendidikan di bawah naungan Al-Azhar, khusus Al-Azhar yang swasta. Al-Azhar itu di Kairo ada dua, Al-Azhar yang dikelola oleh Al-Azharnya sendiri, dibangun oleh Al-Azharnya sendiri, dan Al-Azhar yang dikelola oleh swasta, dibangun oleh orang swasta, bangun yayasan lembaga pendidikan dari tingkat mungkin TK, SD, SMP, SMA. Nah, beliau Syekh Mukhtar Abbas Nusair ini, ketika saya datang ke Mesir sekitar umur saya 18-an, beliau kalau tidak salah sudah umur 50-an, seorang muhandis. Muhandis itu kalau di sini insinyur gitu. Beliau muhandis me'mari, insinyur bangunan, dan juga mukawil, pemborong, kontraktor gitu. Pekerjaan setiap harinya itu bangun villa, gedung-gedung tinggi, ruko-ruko, rumah-rumah bagus, kemudian dijual. Dia dapat untung dari situ. Ketika itu kemungkinan umurnya 50-an. 1 tahun saya membersamai beliau. Kita belum menyebutnya sebagai syekh. Kita jamaah bersama di masjid, belajar bersama di masjid, mendengar pengajian bersama di masjid, setoran Quran bersama di masjid. Kemudian karena Allah mudahkan urusannya, beliau membagi waktunya 2. 1 untuk pekerjaan
yang dilanjutkan tadi, satu lagi untuk tolabul ilmi, ngaji. Bahkan ketika itu saya malu, ini orang jenggotnya panjang dan sudah putih, semangat tolabul ilminya itu lebih keren daripada saya, Pak. Tidak ada pengajian di masjid yang di situ ada syekh kecuali beliau hadir di situ. Bahkan kurang. Beliau hadir di rumah syekh, syekh tersebut minta izin hadir untuk ngaji fikih di syekh fulan, hadir untuk ngaji hadis di syekh fulan, hadir untuk setoran ngafal Quran di syekh fulan. Selesai hafalan Quran 1 tahun lebih sedikit, 2 tahun kurang sedikit, 30 juz dengan sangat lancar di umur beliau yang sudah lewat tersebut. Masalah Qur'annya tidak hanya satu riwayat sekarang. Sebelum saya pulang ke sini, beliau setoran riwayat-riwayat yang lain. Kita di Al-Quran ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ada 20 riwayat yang mesti kita tahu. Yang kita baca, Quran yang kita baca ini satu dari 20 riwayat yang ada. Riwayat yang kita baca, Al-Quran yang kita ngaji setiap hari, tilawah setiap hari, itu namanya riwayatnya Imam Hafiz daripada Imam Asim. Masya Allah, ada 20 riwayat, subhanallah. Itu pun kita satu riwayat Hafiz dari Asim belum tentu kita sudah benar bacanya. Ayo, siapa yang sudah yakin bacaannya benar riwayat Hafiz? Bapak udah berani ngangkat tangan kan? Masya Allah. Ada riwayat-riwayat lain yang begitu banyak sekali, begitu lemahnya kita ini, ilmu yang kita punya ini begitu kecil dan sedikit dibanding dengan yang ada di atas atau di depan kita ini. Dan kita sudah sombong, kemudian kita sudah malu. Saya lanjutkan Syekh Mukhtar Abbas Nusair tersebut. Terakhir beliau menjadi syekh, kita menyebutnya Syekh Muhandis. Syekh itu kalau di sini mungkin ustadz besar, kiai gitulah. Tapi kita tetap menyebutnya muhandis. Muhandis seorang insinyur, karena pekerjaan dia udah banyak karyawan dia, pegawai dia. Beliau fokus dengan dakwahnya. Subhanallah, duit dia dipakai untuk membangun lembaga pendidikan agama. Kalau di Mesir itu, bapak-bapak, lembaga satu-satunya yang mengajarkan agama Al-Quran itu harus Al-Azhar. Kalaupun kita harus membangun lembaga tersebut dengan uang kita dan kita ingin mengajarkan agama di situ, harus izin dengan Al-Azhar. Orang-orangnya harus dapat rekomendasi dibolehkan oleh Al-Azhar. Masya Allah. Beliau membangun, ya kita sebutnya ma'had. Ma'had itu kalau orang Indonesia sebutnya pesantren gitu ya. Megah luar biasa di sana. Santri banyak sekali luar biasa. Karena takhususnya ma'had tersebut itu lughah, bahasa. Tamatannya kalau di Al-Azhar itu Pak, SD itu udah harus 30 juz selesai. SD. Ya walaupun mungkin anak-anak itu kan hafalannya belum bagus, tapi udah pernah selesai 30 juz itu. Nanti masuk jenjang setingkat SMP itu ngulang lagi. SMA ngulang lagi. Kuliah ngulang lagi. Sehingga bagi yang serius betul-betul yang di pondok atau di ma'had Azhar tersebut, itu Qur'annya mateng, ngelotok bahasa Jawanya, hafal di luar kepala. Nah, karena ma'had beliau ini adalah ma'had yang takhusus spesialisnya bahasa Prancis, Jerman, Inggris, di samping materi-materi inti yaitu materi Quran, bahasa Arab, agama, karena Al-Azhar materi intinya wajib itu. Akhirnya tamatan SMA-nya
kuliahnya tidak hanya di Fakultas Agama di Al-Azhar, kebanyakan malah kuliah di Universitas Jerman, Universitas Baritonia Inggris, Universitas Amerika dan lain sebagainya. Targetnya apa Pak? Kita butuh kader-kader yang menduduki kampus-kampus umum internasional tersebut, tapi iman, ilmu agamanya, Qur'annya sudah kuat di hati, sehingga kita bisa mempelajari peradaban internasional dunia tersebut dengan tetap menapakkan kaki kita di jalan Islam ini. Kita butuh itu. Cita-citanya besar, luar biasa. Cerita ini saya pengen hadirin yang hadir di depan saya setidaknya satu, tidak pernah menyombongkan diri sekalipun sudah pensiun kaya raya, udah merasa cukup hidup tenang saja. Yang penting saya sholat 5 waktu, kalau ada waktu saya ikut duduk maghrib sampai isya seminggu sekali, sudah cukup. Pak, hidup ini harus mampu memberi sebanyak-banyaknya. Pak, hidup ini jangan pernah merasa cukup dengan kebaikan yang sudah. Kebaikan yang sudah tidak boleh kita merasa cukup. Kita jaga kebaikan tersebut, kita terus meningkatkan, memajukan, menambah. Inilah kehidupan kita ini. Selalu membawa perubahan-perubahan dari yang sudah maju lebih maju, dari yang sudah baik lebih baik, dari yang istiqomah 5 waktu terus sholatnya menambah lagi, ada ditambah tahajudnya, ada ditambah sholat duhanya, ada ditambah sholat-sholat yang lain. Puasanya nggak cukup di puasa Ramadan, Senin Kemis, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Apalagi kita ini hanya seminggu sekali menghadiri taklim, sementara banyak sekali permasalahan yang menjadi PR kita untuk kita yakinkan hati kita bahwa kita tahu ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ilmu ini dasar kuat pijakan kita dalam ibadah. Sekalipun kita ini kaum-kaum yang muqallid, yaitu orang-orang yang dalam beragamanya ikut-ikutan, boleh ikut-ikutan ustaz, ikut ulama, ikut-ikut yang benar boleh. Akan tetapi ketika kita beribadah tidak sekedar ikut-ikutan, kita beribadah punya dasar dan asas ilmu yang kita sendiri hafal dan paham dan tahu, maka di situ akan lebih membawa hati ini yakin, kuat, mantap annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 50 tahun ke atas, dari awalnya beliau itu nggak belajar agama, nggak mondok, nggak ini sama sekali, backgroundnya umum, tapi semangat thalabul ilminya luar biasa. Saya pernah diajak makan ke rumahnya, melihat satu ruang rumahnya lantai 4 kalau nggak salah. Untuk sampai lantai 4 itu ada lift naik ke atas. Paling atas satu villa, kita sebutnya villa rumah, full dengan buku-buku. Yang mana saya ini mahasiswa Al-Azhar nggak pernah terpikirkan untuk punya buku yang seperti beliau punya, gitu kan. Oh iya, ada buku itu, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi tidak ada kata malu. Ustaz sudah tua, susah ngapalnya. Omongan dan pernyataan yang keluar dari mulut tersebut itu sudah membuat dia itu memang menyerah sebelum bertanding. Itu ilmu ini, Quran ini, agama ini tidak pandang kita yang tua atau belum tua. Yang penting kita tidak sombong dan tidak malu, ilmu akan menghinggapi kita. Ya, jadi seperti itu. Tidak boleh sombong merasa sudah cukup
bekal saya bawa mati cukup inilah Ustaz, nggak usah saya menyampaikan diri saya. Pak, dunia ini hidupnya fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita lahir dalam keadaan kabad, jerih payah, susah payah. Orang tua kita melahirkan, dunia kita selama kita masih hidup di dunia ini selalu akan mendapatkan kabad. Karena dunia ini daru betila. Dunia ini apa? Daru betila, tempatnya ujian. Kalau akhirat darul jaza, tempatnya kita mendapatkan balasan. Kita selama masih di dunia, kita ini selalu berada di ibtila, berada di ujian-ujian tersebut. Ya, biar kita selalu meningkat dan terus meningkat. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki dari ketaatan-ketaatan, dari keistiqomahan, dari kesolehan. Tidak boleh merasa cukup dan merasa sombong. Terus menggali, terus menggali. Man zanna annahu qad alima faqad jahil. Siapa yang menyangka dirinya sudah punya ilmu, sudah pinter, maka dia sudah bodoh. Siapa yang menyangka dirinya sudah soleh, maka dia toleh. Siapa yang menyangka dirinya sudah istiqomah atau paling istiqomah, maka dia orang yang paling menyeleweng. Siapa yang menyangka dirinya paling banyak pahala, kesombongan itu akan menghapuskan pahala dia semuanya. Wala'iyadzubillah. Iblis gara-gara sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan saya dari api, sementara engkau menciptakan dia, Adam, dari tanah. Jelas tanah diinjak-injak hina, saya api, nggak ada yang mengalahkan saya. Kesombongan, merasa dirinya paling benar. Ya. Kemudian malu. Nah, jadi bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, apalagi kalau yang masih muda, sekarang ini banyak sekali kampanye-kampanye mengatakan, ngapain sih ngapalin Quran? Emang nanti kalau udah hafal Quran kamu dapat kerjaan gajinya berapa? No. Kan? Masya Allah. Itu yang anak-anak muda dan anak-anak kita orang tua mendapatkan bisikan tersebut. Anaknya juga begitu, mendapatkan bisikan yang sama. Pak, yang menjaga agama Allah ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika kita mengabaikan agama Allah, maka kita akan diabaikan oleh Allah. Makanya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan tetap menjaga syariatnya, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan tetap menebar syiar-syiarnya, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan memperjuangkan, mengamalkan, menghafalkan, mengajarkan Quran dan kitab sucinya, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan terus mengantarkan anak-anak kita sebagai orang tua, agar mereka menjadi generasi-generasi yang menjaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Jadi sebagai orang tua terhadap anak kita yang akan menjadi investasi pahala kita di akhirat nanti, diantaranya ketika kita mengantarkan mereka mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, mampu menjadi pejuang Al-Quran. Di hari kiamat dimahkotai orang tuanya. Bingung orang tuanya, amal saya apa? Kok sampai saya mendapatkan kemuliaan seperti ini?
dijawab kepada orang tua tersebut, bitaklimi waladikal Quran, karena engkau telah memudahkan anakmu ngaji Quran. Masya Allah, subhanallah. Itu yang akan memuliakan kita di sana nanti. Di samping di dunia kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mata manusia menghinakan kita, tapi bagi kita puja dan pujian Allah yang menjadi ukuran. Apa gunanya kita mendapatkan puja dan pujian manusia sementara Allah enggak memuji kita? Wala'iyadzubillah. Ketika kita lebih menuhankan manusia, memuja dan memuji manusia, menghambakan diri kita kepada manusia, dibanding kita menghambakan diri kita kepada Allah, Tuhannya para manusia. Ya, halaqah kita ini menguatkan agar Bapak Ibu adik-adik semuanya semangat terus untuk thalabul ilmi, semangat terus untuk mendengarkan agama Allah disampaikan, sabda-sabda Rasulullah disampaikan. Semangat terus agar ketika kita mengantarkan anak kita ngaji ke tempat pendidikan, di situ dia akan memuliakan agama Allah, kita nggak pernah kendor bahwa langkah tersebut sudah langkah yang benar, langkah yang semestinya harus kita lakukan sebagai muslimin untuk ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kita akan mengulas kembali apa yang sudah pernah kita sampaikan secara singkat di bab-bab pertama Kitabul Ilmi ini, Adabul Alim wal Muta'allim. Kita diminta untuk ikhlas, bahwa apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian lakukan ini hanya harus karena Allah, jangan karena yang lain, jangan karena dunia, jangan karena nanti pengen dipuja dan dipuji orang, jangan karena nanti pengen dihormati, diagungkan, dicium tangan kakinya oleh orang lain. Enak ya lihat ustadz itu, kiai tangannya diciumi, kalau lewat orang semua bungkuk-bungkuk. Bukan itu. Na'udzubillah, Maha suci Allah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah apabila ilmu yang kita pelajari kita pengen mendapatkan puja dan pujian orang, pengen mendapatkan penghormatan orang. Akan tetapi di waktu yang sama, Bapak Ibu yang mulia, kita yang harus memuji ulama, menghormati ulama, menghormati ilmu, memuji ilmu, meninggikan ilmu tersebut. Tapi ashabul ilmi, para penuntut ilmu, para pemegang ilmu, tidak boleh memaksa orang untuk mengagungkannya, atau kalau nggak di karpeting merah jalan saya menuju tempat tersebut, saya nggak mau. Nah ini, kalau nggak dibelikan tiketnya dari sana ke sini, ngapain saya datang? Nah ini yang repot. Kalau nggak sekian tarifnya, miskin, gak hormat sama ilmu. Nah, ulama yang begini yang repot. Ketika ada yang mengundang dia, dia mampu datang dari segi waktu dan tenaga untuk menyampaikan kalimatullah. Dikarenakan yang mengundang nggak bisa menggelarkan karpet merah, nggak bisa membelikan tiket perjalanannya, nggak bisa memberikan tarif yang diinginkannya, kemudian dia nggak mau hadir di situ. Ini ilmu akan melaknatnya. Ilmu akan melaknatnya. Tapi Pak, Bu, sebaliknya ya Pak, kita ini harus hormat ilmu, takzim ilmu, takzim pemilik ilmu. Dan takzim dan hormat kita satu sama lain berbeda kondisinya.
Jangan sampai kemudian karena DKM Masjid Al-Ikhlas harus mendatangkan ustadz yang keren tersebut yang biayanya 5 juta, sementara DKM ini mampu loh 5 juta untuk mendatangkan ustadz yang hebat tersebut. Kemudian merasa, oh itu ustadz bertarif tinggi. Kita ini yang harus memuliakan ilmu. Kalau bukan kita umat Islam yang memuliakan ulama-ulama Islam, terus siapa lagi? Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Nah, kurang tahu ini betul kalam beliau atau tidak ya, tapi ana abdu man 'allamani harfan wahidan, saya adalah siap menjadi hamba sahaya, siap menjadi budak orang yang mengajarkan saya sekalipun harfan wahidan, 1 huruf. Allahu Akbar. Bukan budak-budak yang seperti zaman dulu, karena sekarang tidak ada lagi perbudakan, tapi kita siap hormat takzim pada para ulama tersebut karena mereka membawa ilmu ya. Dan bahkan Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah, beliau berkata, kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Kum lil muallimi, berdirilah, hormat takzim lil muallimi kepada mereka yang mengajarkan ilmu, wa fihi tabjila, dan agungkanlah dia. Kadal muallimu an yakuna rasulah, hampir-hampir seorang pengajar kebaikan, penyampai kebaikan, an yakuna rasulah, dia adalah menjadi rasul. Karena memang begitu Pak, al ulama'u warasatul anbiya, orang-orang yang memegang ilmu, menyebarkan ilmu atau para ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Kum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Ustaz, ada yang tanya ke saya, bukannya berdiri gara-gara ada orang lewat itu sama dengan menyiapkan tempat dia ke neraka? Kita berdiri bungkuk kepada orang karena jabatannya, karena dunianya, karena kesombongannya, karena anak buahnya yang banyak. Kita tahu itu, maka inilah yang tidak diperbolehkan. Tapi kita berdiri takzim kepada orang yang berilmu, takzim kepada para pemegang ilmu, itu adalah penghormatan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Anzilun nasa manazilahum, tempatkan orang-orang tersebut pada tempatnya yang layak. A'alimta ashrafa au ajalla minalladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Tahukah kau, apakah engkau tahu, a'alimta asyrafa, yang lebih mulia, au ajalla, yang lebih agung, minalladzi, dibanding orang yang yabni, membangun, wa yunshi'u, mendidik, anfusan wa uqula, jiwa dan akal. Siapa? Para pengajar ilmu. Tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung dibanding mereka yang membangun jiwa manusia dan akal manusia, dibanding mereka yang mencerdaskan otak manusia. Mohon maaf ini ya, saya di Indonesia jauh bedanya dengan di Mesir dari segi bangunan fisik tempat ibadah. Nanti bapak-bapak bisa melihat di Mesir baru kali-kali ini aja bangun masjid bagus dan lain sebagainya. Di Mesir itu bangunan masjidnya jelek-jelek Pak.
serius jelek-jelek. Karpetnya nggak sewangi ini, nggak seempuk ini. Ya, di Indonesia, masya Allah, apalagi di kota-kota besar seperti ini, di desa-desa, di kampung-kampung, itu masjid itu megah, luar biasa, tingkat 2. Pengurusnya berbondong-bondong untuk menghimpun donasi untuk membangun bangunan fisik dinding tembok. Setelah terbangun 2 lantai, nggak ada penggunaannya, Pak. Saya di Jakarta kanan kiri sini juga melihat banyak, miris melihatnya saya, Pak. Di waktu yang sama orang seperti saya berbondong-bondong pengen memiliki fasilitas seperti itu untuk kita apakan? Kita gunakan, kumpulkan anak-anak menghafal Quran, belajar agama, menguasai hadis, menguasai ilmu-ilmu tafsir. Di kanan kiri saya ada masjid megah besar, saya datang ke DKM. Ini kegiatan hariannya apa? Jumatan doang. Itu pun nggak penuh. Masjidnya gede. Bahkan di masjid saya juga di Tugu Permai bangun lantai 2. Di atas saat jamaah aja belum ada yang pernah jamaah di atas. Masya Allah. Berbondong-bondong lebih mengutamakan membangun fisik dibanding membangun akal dan jiwa seseorang. Loh Ustaz, kan wakaf untuk pembangunan masjid Allah. Allah akan bangunkan surga memang, tapi harus ngitung-ngitung mana yang lebih utama, Pak. A'alimta asyrafa au ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Tidak ada. Mohon maaf, ini bukan perkataan Imam Syafi'i, ini perkataannya Amirus Syu'ara Ahmad Syauqi. Nah, tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung dibanding mereka yang membangun akal dan jiwa manusia. Tentunya lebih mulia daripada mereka yang membangun batu bata, fisik bangunan. Apa gunanya fisik bangunan sementara pembangunan manusianya nggak ada? Demikian pula masyarakat kita, Pak. Saat ada donasi wakaf pembangunan menara, pembangunan lantai 2, pembangunan tempat wudhu, tempat ini itu, semangat sekali untuk berdonasi. Karena ustadznya begitu menggebu-gebu, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membantu membangun masjid, fasilitas masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya surga. Tapi ketika ustadznya berteriak, kita bangun manusianya, karena pembangunan manusia pahalanya jauh lebih besar daripada bangunan fisik tadi. Ilmu yang kita ajarkan, orang yang menjadi berilmu gara-gara kita, Pak, gara-gara sebab kita ini, turun temurun mereka bertahun-tahun selama hasil jerih payah kita tersebut saat membangun mereka manusia, terus diamalkan, diajarkan jutaan orang, ribuan orang, murid-murid mereka lagi, murid-murid mereka lagi. Itu hasil kerja keras kita membangun manusia tersebut, pahalanya jauh lebih besar. Kita pernah mendengar di sini, kita sampaikan, Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, ngapain mereka? Yastaghfirun, mereka selalu berdoa memohonkan maghfirah kepada Allah untuk mereka, lil muallimin nasal khairah. Subhanallah. Maka kita sebagai masyarakat harus tahu prioritas. Ketika kita mampu melakukan 1, 2, 3, mampu melakukan semua, pembangunan masjidnya kita mampu membantu, kita bantu.
Pembangunan menaranya kita mampu membantu, kita bantu. Pembangunan pengadaan karpetnya kita mampu membantu, kita bantu. Karena semuanya itu adalah wakaf, sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir tidak henti-henti. Tapi ketika ada seruan untuk membangun manusia, membangun jiwa manusia, membangun akal manusia, mencerdaskan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan agama Allah ini, kita perlu paham bahwa itu lebih mulia dari bangunan-bangunan fisik tadi. Dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, Allah. Para malaikatnya juga demikian. Orang-orang yang berilmu juga demikian. Orang-orang yang berilmu. Ketika kita berilmu, kita memfasilitasi orang menjadi berilmu, kita membangun ilmu untuk para generasi-generasi yang akan datang. Mereka itulah orang-orang yang kemudian di level ketiga Allah, malaikat dan orang-orang yang berilmu, yang menyaksikan annahu la ilaha illallah. Yang kedua, cukup Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, para ulama pemegang ilmu adalah pewaris para nabi. Ketika kita memfasilitasi mereka untuk menjadi ulama, ketika kita memudahkan urusan mereka, menyokong mereka dengan segala apa yang kita punya agar mereka membangun jiwa mereka dan akal mereka kemudian sampai kepada martabat ulama, maka kita telah memperjuangkan pewarisnya para nabi. Mana yang lebih mulia? Alimta asyrafa au ajalla minalladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula. Subhanaka Allahumma khaira muallimin 'allamta bil qalamil qurunal ula. Subhanallah. Ayat pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat terakhir yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ibni masjid, enggak ada. Bangunlah masjid, ayat pertama turun, enggak ada, Pak. Saya tidak membenci aktivis pembangunan masjid megah dan lain sebagainya, enggak ada masalah. Tapi saya tidak setuju ketika fokus di fisiknya kemudian dia lalai dengan pembangunan manusianya. Banyak contoh, makanya jelas sekali di antara tanda kiamat itu begitu. Kalau kita yang paham, fasilitas sarana prasarana ada, memotivasi kita semuanya sebagai masyarakat yang sudah membangun fasilitas sarana prasarana ini untuk berpacu lebih dari itu. Udah cukup, masjidnya udah bagus, saya cukuplah sholat setiap hari 5 waktu di sini dengan nyaman dan lain, udah cukup. Merasa cukup? Jangan. Kita bangun masyarakat kita. Berapa banyak orang yang berada di dekat masjid ini yang belum mau ke masjid. Dana yang ada kita kumpulkan demi untuk mengajak mereka ke masjid. Anak-anak muda kita, ini anak-anak muda 1-2, ini pun mungkin hanya sekedar lewat, kan? Nah, ini anak remaja. Kita butuh itu, membangkitkan mereka dengan segala iming-iming kebaikan, mungkin kan ya, karena mereka mau ke masjid. Jangan yang sepuh-sepuh saja gitu ya, kita butuh itu. Karena apa? Karena saat mereka qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati mereka terpaut dengan masjid, inilah
generasi yang akan membangkitkan semangat kebangkitan Islam, generasi yang kita butuhkan sekarang ini. Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina sedang dijajah, nggak ada sampai sekarang ini yang bangkit menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Kita butuh Salahuddin Al-Indonesi muncul dari Indonesia. Fasilitas kita udah bagus Pak, mari kita kembangkan lagi dengan membangun jiwa dan manusia tersebut. Mudah-mudahan tausiah malam hari ini menyemangati saya sendiri dan juga Bapak Ibu sekalian hadirin PKM Masjid Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita keberkahan, melimpahkan untuk kita rahmatnya, melimpahkan untuk kita ma'unah, maghfirah, hidayah, taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.